Rasulullah bersabda, "Lam tu'minu hatta tahabu." Engkau belum dihitung sebagai orang yang beriman sebelum kalian saling mencintai. Walaupun kita sholat malam setiap malam, walaupun kita sholat 51 rakaat sekalipun, kita belum dihitung sebagai mukmin. Artinya apa? Kita masih dihitung kafir. Seperti disebutkan oleh Imam Ja'far sebagai ciri seorang pengikutnya ialah sholatnya 51 rakaat. Kita tidak dianggap mukmin kalau kita belum saling mencintai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan menyampaikan perjalanan, saya sebut ini perjalanan ukhuwah Islamiyah ke beberapa negara Timur Tengah. Sengaja saya tidak memilih kata wahdah Islamiyah atau persatuan Islam, karena betapa seringnya kita tampak bersatu tapi sebetulnya kita tidak bersaudara. Orang-orang berada dalam satu organisasi, tetapi dalam organisasi itu terjadi permusuhan satu sama lain. Ada persatuanlah dalam organisasi, tapi tidak ada persaudaraan. Orang Indonesia juga menegakkan negaranya di atas dasar Pancasila, dan salah satu sila dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Tapi dalam Indonesia yang bersatu ini, kita tidak menemukan persaudaraan yang tulus. Jadi perjalanan kita sebetulnya ingin menjalankan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Lam tu'minu hatta tahabu." Engkau belum dihitung sebagai orang yang beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi walaupun kita sholat malam setiap malam, walaupun kita sholatnya sampai 51 rakaat, seperti disebutkan oleh Imam Ja'far sebagai ciri seorang pengikutnya ialah sholatnya 51 rakaat. Walaupun kita sholat 51 rakaat sekalipun, kita belum dihitung sebagai mukmin. Artinya apa? Kita masih dihitung kafir. Kita tidak dianggap mukmin kalau kita belum saling mencintai. Lam tu'minu hatta tahabu. Kamu belum dihitung beriman sebelum kamu saling mencintai. Di dalam ilmu usul fikih, untuk memahami satu kalimat, kita bisa menafsirkan dengan dua cara. Satu disebut mafhum muwafaqah. Kamu belum beriman sebelum kamu saling mencintai. Mafhum muwafaqahnya artinya, supaya kita menjadi orang yang beriman, kita harus saling mencintai. Supaya kita jadi orang beriman, kita harus saling mencintai. Itu mafhum, malah mafhum mukhalafahnya. Karena hadisnya berbunyi, kamu tidak beriman kalau kamu tidak saling mencintai. Jadi mafhum mukhalafahnya yang bertentangan dengan itu ialah kamu baru disebut beriman kalau kamu saling mencintai. Kalau kamu saling membenci, berarti kamu tidak punya iman sama sekali. Jadi menurut Rasulullah, ukuran iman atau tidaknya satu kelompok orang Islam, apakah ini kelompok mukminin atau kelompok kafirin, ukurannya apakah mereka saling mencintai atau saling membenci.
Orang beriman mestinya saling mencintai. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada orang bertengkar sampai 3 hari, dia tidak dihitung sebagai mukmin lagi. Dan orang yang dihitung sebagai mukmin adalah orang yang pertama kali berbaikan, orang yang pertama kali mengucapkan salam. Gimana kalau kita dibenci banyak orang? Sebagai orang Islam kita dibenci banyak orang. Kalau kita membalas kebencian itu dengan kebencian, lagi kita tidak dihitung orang beriman. Tapi kalau kita balas kebencian itu dengan kasih sayang, dengan cinta, mereka yang dianggap tidak beriman, dan kita dihitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang beriman. Lan tu'minu hatta tahabu. Kamu belum dihitung beriman sebelum kamu saling mencintai, sebelum kamu saling menyayangi. Dalam Al-Quran disebutkan, tolong saya bantu kalau saya keliru membaca ayat ini. Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman itu saling mencintai satu sama lain. Aulia itu bentuk jamak dari kata wali, artinya kekasih. Waliullah artinya kekasih Allah. Al-mu'minuna wal mu'minatu, kalau gitu dalam Al-Qur'annya sebetulnya. Orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain itu saling kekasih, satu sama lain itu saling mencintai. Dan sekali lagi tidak disebut beriman sebelum kita saling mencintai satu sama lain. Kalau kita menyebarkan kebencian, kalau kita menyebarkan permusuhan, kita tidak disebut orang yang beriman. Kalau kita saling menghardik di mimbar, menganggap orang lain sesat dan menganggap diri kita yang paling benar. Kalau kita menulis di media massa tentang kesesatan saudara-saudara kita sesama muslim dan menganggap bahwa kita sajalah yang paling benar, kita sudah tidak dihitung mukmin lagi. Walaupun sekali lagi sholat mungkin 51 rakaat dalam sehari semalam, walaupun tidak pernah kehilangan sholat malam. Kemarin saya tersentak juga mendengar pembicaraan dari seorang kiai. Kiainya kiai sederhana lah, hidup di kampung, ngajar di kampung-kampung. Tapi dia senang mempelajari Al-Quran. Dia menggunakan Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadhil Quran, buku indeks tentang ayat-ayat Al-Quran. Dia selidiki karena dia baca buku saya Pluralisme dalam Al-Quran. Dia ingin tahu ayat-ayat yang ujungnya menyebutkan bahwa orang-orang yang disebut dalam ayat itu masuk surga. Siapa saja orang-orang yang masuk surga menurut Al-Quran. Seperti dalam hadis kan. Ada hadis-hadis yang ujungnya itu masuk surga. Misalnya hadis, man matat wa zawjuha anharadin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dunia dan suaminya ridho sekali dengan tingkah laku dia itu, perempuan itu masuk surga. Jadi dia kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ujungnya itu masuk surga. Dan dia menemukan bahwa hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran yang menjamin kita masuk surga itu dimulai dengan keterangan alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada satupun ayat Al-Quran, kata itu kesimpulannya yang mengejutkan saya, yang mengatakan bahwa orang yang sholat itu masuk surga. Orang sholat masuk surga. Tidak ada itu. Satupun ayat bahwa orang sholat masuk surga. Kecuali kalau ayat tentang sholat itu berada dengan ayat-ayat tentang iman dan amal soleh.
Misalnya ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Kecuali kalau sesudahnya itu ada ayat-ayat tentang amal soleh lainnya. Tapi kalau sendirian, orang yang sholat masuk surga, tidak ada, kata dia. Bahkan ada dalam Al-Quran, sendirian ayat yang menyebutkan orang yang sholat itu masuk neraka. Yaitu ayat fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, itu dengan tegas. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Luar biasa Pak Kiai itu. Kiai kampung aja. Dan kitabnya juga sedikit. Satu-satunya kitab yang dipakai untuk meneliti itu kitab Mu'jam Al-Mufahras. Itu bukan berarti setelah itu Kiai tidak sholat lagi. Dia masih sholat. Cuma mungkin Kiai itu sekarang udah berubah ceramahnya. Ceramah para ustadz kan, para ustadz kita itu umumnya sholat lagi. Solu kamaro aitumuni soli. Itu zaman tikotok di Lebuan sampai zaman selebriti didesas-desuskan dalam infotainment. Kalau ustaz ngaji, sholat lagi. Dan jemaah pun rajin juga tanya lagi tentang sholat itu. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang disampaikan oleh nenek-nenek mereka pada zaman tikotok di Lebuan itu. Itu juga namanya, seakan-akan itu tidak pernah terjawab. Nanya lagi. Nah Pak Ustadz itu sekarang sudah tidak lagi terlalu banyak membincangkan sholat. Yang dia bicarakan ialah tentang iman dan amal soleh. Bahkan ciri orang yang beriman itu ya amal soleh itu. Di antara amal soleh itu ialah saling mencintai. Kemudian sambungan hadis itu. Lan tu'minu hatta tahabu. Kamu belum beriman sampai kamu saling mencintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan satu amal yang akan membuat kamu saling mencintai satu sama lain? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Kami ingin tahu amal apa yang menyebabkan kami saling mencintai satu sama lain. Saya teringat hadis ini karena minggu yang lalu saya sholat Jumat di Damaskus, di Masjid Abu Nur. Khutbah di masjid itu adalah Mufti Suriah, namanya Badruddin Bahasun. Dia kalau bicaranya menyentuh hati. Saya pun sampai rada malu karena harus membuka kacamata yang berkabut karena menahan tangisan, tapi tangisannya keluar juga. Pada di Indonesia kita berusaha untuk menangis dan tidak bisa nangis-nangis. Untuk mengikuti acara misalnya ISQ. Karena pembicaraannya menyentuh. Dan dia berbicara dan dia membawakan hadis yang saya bawakan sekarang ini. Salah satu oleh dari Damaskus. Saya udah baca hadis itu sekian lama. Tapi dalam penjelasan dia hadis itu menjadi sangat menyentuh. Karena dia membawakan berbagai riwayat yang saya akan bawakan juga sekarang ini. Jadi saya membawa oleh-oleh dari sana itu. Sekiranya saudara ingin mendengarkan ceramah mufti itu, paling tidak harus mengeluarkan ongkos tiket pulang pergi sekitar $1,010 lah. Itu harga yang tercantum dalam tiket. Tapi kan saudara juga harus bayar fiskal, saudara juga harus bayar makan segala macam, dan belum tentu juga bisa ketemu sama mufti itu. Kalau kata kawan saya, eta mah kumaha amal-amalan urang.
Memang pembicaraannya bagus sekali. Nggak ada humor emang. Tapi semua orang terpaku. Dan saya bilang, dia menyentuh hati lah. Dan dia berbicara tentang pentingnya menyebarkan Islam dengan hati. Gitu. Dengan seluruh hati kita. Dengan akhlak dia sebut. Gitu. Wah, cocoklah dengan dahulukan akhlak di atas fikih. Dan pembicara itu sangat menarik. Sampai saya pikir karena dia bicara tentang hati, saya mau bandingkan kalau di Indonesia siapa ini yang semacam dia itu. Akhirnya saya temukan A'agim. Jadi dia ini seperti A'agim dengan satu perbedaan besar, yaitu bahwa ia memiliki kedalaman ilmu. Mufti sih, doktor lagi di dalam ilmu syariat. Jadi dia berbicara dengan kedalaman ilmu. Mafhum mukhalafahnya apa? Nah, itu tidak boleh dibicarakan. Beliau memiliki kedalaman ilmu dan mengutip itu hadis-hadis dengan sangat lancar. Beliau tidak pernah berkata, ini ada kawan saya meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak pernah memasukkan tangannya ke jubahnya untuk mengambil catatan tentang hadis itu. Beliau langsung membicarakan hadis itu dengan bahasa Arab yang fasih, tentu saja karena orang Arab asli. Dan pasti juga dia bisa menghafalkannya dengan baik. Bayangkanlah seakan-akan Grand Mufti Ahlus Sunnah. Dia tentu punya banyak para pengawal-pengawalnya dan ulama-ulama besar lainnya. Tidak tahu gimana itu dalam berbagai tempat ya. Saya selalu dianggap tidak dikira ulama dalam rombongan itu. Karena maaf, untung istri saya belum kesini. Karena saya dianggap gak mungkinlah ulama semuda itu gitu. Padahal saya, gimana saya harus menunjukkan bahwa saya sebetulnya tua. Dan bahwa usia saya dibandingkan dengan usia Pak Alwi Shihab itu beda 6 tahun. Pak Alwi Shihab lebih muda ketimbang saya. Tapi ajaib, itu ketuaan sangat penting untuk disebut ulama. Kalau kita ingin menjadi ulama yang berwibawa, tua, mungkin janggut gitu, dan putihnya janggut, itu adalah kilatan cahaya surga dari para ulama. Untung ada seorang ulama yang memang pernah datang ke Bogor, jadi dia selalu mempersilahkan saya di depan. Dan mufti itu pun dia usianya baru 50 tahun. Jadi 8 tahun bedanya dengan usia saya. Tapi dia berwibawa dan tampak tua karena janggut dan kumisnya dengan cambangnya yang lebat udah bercampur dengan banyak ubannya, dengan kilatan surga itu. Grand Mufti Suriah itu berkata, melanjutkan hadis Nabi itu. Nabi bertanya, maukah kamu aku tunjukkan amal yang akan membuat kamu saling mencintai? Lalu Rasulullah bersabda, ufsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Lalu kata Grand Mufti itu, ma makna as-salam? Hal antum tadkhuluna al-majalis wa taquluna li kulli ahadin fil majlis Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang dimaksud sebarkan salam itu ialah kamu masuk ke majelis, kemudian kamu bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu orang di jalan, Assalamualaikum. Kita masuk ke bioskop, ke teater, kemudian supaya saling mencintai di situ itu kita ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dipapai kabeh, Assalamualaikum, disalami. Apa itu yang dimaksud salam itu? Ufsus salam bainakum, itu kata Grand Mufti itu. Emang dulu saya juga pernah mendengar hadis ini, dan kata kiai itu ya, itu yang dimaksud sebarkan salam itu, sebarkan assalamualaikum. Bahkan diriwayatkan katanya ada asbabul wurudnya ini.
Ustadz kita dulu menjelaskan, kalau kita ini ada pohon lebat ini pagar. Kita jalan sebelah sini, orang tuh jalan sebelah sini, ketemu lagi di situ, ucapkan lagi Assalamualaikum. Sampai kalau ada orang berada dalam majelis mau tanya, dia berdiri, Assalamualaikum. Sebarkan salam sebanyak-banyaknya supaya kamu saling mencintai. Kata Grand Mufti, bukan itu yang dimaksud. Membaca salam bagus itu. Tapi menyebarkan salam seperti itu belum tentu kita saling mencintai. Kan kata Nabi, kalau ini kamu amalkan, kamu akan saling mencintai. Coba kita amalkan sekarang itu. Betul kita akan saling mencintai. Tadi masuk ke bioskop, lalu kita ucapkan salam kepada setiap orang yang berada di teater itu. Masuk masjid juga, Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua gitu, sambil ngaku-ngaku, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau orang Jepang ketemu itunya kan sambil membukukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Belum tentu kita saling mencintai. Jadi apa yang dimaksud dengan ufsus salam bainakum? Sebarkan salam di antara kalian itu. Salam itu bukan mengucapkan Assalamualaikum. Mengucapkan Assalamualaikum, salam dalam arti greeting. Dalam bahasa Inggris, salam dalam arti greeting. Seperti selamat pagi, selamat siang. Itu greeting. Assalamualaikum, salam kalau orang Yahudi. Rahayu kalau orang kebatinan. Itu greeting itu. Apa yang dimaksud dengan ufsus salam bainakum itu adalah greeting? Bukan kata mufti itu. Apa yang dimaksud ufsus salam bainakum? Kemudian beliau membawakan cerita-cerita dalam tarikh Islam. Saya tadi tidak sempat membuka kembali hadis-hadis tentang kisah-kisah itu. Sebelum Nabi hijrah, siapa coba yang ditunjuk oleh Nabi sebagai mubaligh pertama ke Madinah untuk meratakan jalan bagi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu haji, tokoh-tokoh Ansor di musim haji, tokoh-tokoh Madinah datang ke Mekah dan mencari-cari Nabi. Kemudian mereka bertemu di bawah sebuah pohon dan berbaiat untuk membela agama Nabi dan mengundang Nabi sallallahu alaihi untuk datang ke Madinah, bahwa mereka akan menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mempertahankan agama ini. Satu tawaran yang sangat menyentuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa itu yang berjasa menanamkan benih iman di Madinah, di Yathrib, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu yang menanamkan benih iman pada tokoh-tokoh Yathrib sehingga mereka datang ke Mekah dan berbaiat memegang tangan Nabi yang mulia, menyatakan kesediaannya untuk membela agama ini? Orang yang merintis jalan, membuka dakwah pertama kalinya di Madinah adalah seorang pemuda. Masih muda, lihat. Dulu anak muda ini hidup bersama orang tua yang kaya raya, termasuk pedagang besar di kota Mekah. Ibunya sangat sayang kepadanya. Mungkin dalam istilah sekarang, dia ini mama's boy. Jadi sangat disayangi ibunya. Dan ibunya senang mendandani dia. Kebetulan wajahnya cakep lagi. Sampai ada yang menggelari dia Syammas. Artinya wajahnya terang benderang seperti mentari. Orang Arab itu mengibaratkan kalau orang itu cakep, mereka bilang Syammas, seperti mentari. Karena itu Rasulullah dipanggil anta syamsun, anta badrun, anta nuru, fawqa nuri. Itu yang dibid'ahkan oleh sebagian saudara kita. Musyrik atau masa Nabi disebut matahari. Itu belum belajar sastra. Anta syamsun, anta badrun, itu kultus individu. Dia cakep wajahnya itu. Jadi ibunya senang mendandani dia sejak kecil itu. Dalam bayangan saya, mungkin karena dia pedagang besar, sering ke sebelah utara, ketemulah dengan pedagang-pedagang Romawi dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagus itu.
baru saja nonton film Alexander. Kemudian diberikan pakaian yang bagus-bagus. Dan dia kesana kemari berjalan dengan segala kemewahan. Ali Hashmi di dalam salah satu bukunya, itu tokoh Aceh, dalam bukunya tentang sahabat Nabi mengisahkan pemuda ini. Kata, kalau dia keluar rumah, gadis-gadis mengintip dari setiap jendela rumah. Ali Hashmi memang sastrawan juga. Jadi dia emang sangat cakep. Dan dia selalu kelihatan tersenyum. Saya sudah bilang di sini kan, kalau orang itu cakep, tidak tersenyum pun kelihatan senyum. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu jelek, tersenyum pun kelihatannya marah aja. Astagfirullahaladzim. Dan dia selalu tampak senyum. Orang-orang menyukai dia. Sampai satu saat, singkatnya cerita, ia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya marah. Sab'ata ayyuhal walad, engkau sudah, kalau sekarang mungkin murtadlah kamu, meninggalkan agama leluhurmu. Dimarah-marahi segala macam. Dia tidak bergeming. Akhirnya ibunya memasukkannya ke penjara. Tapi si pemuda itu menerimanya dengan sukacita. Bahkan ada satu riwayat, karena ibunya menemukan di penjaranya ada buah anggur, dan itu terjadi bukan di musim ketika anggur berbuah, tapi itu mungkin cerita lain. Akhirnya ibunya tahu anak itu sangat menyayangi ibunya, sangat sayang sama ibunya. Kan salah satu teknik ibu untuk mendidik anaknya ialah mencabut kasih sayang ini untuk sementara. Awas nanti mamah marah. Memutuskan ini, menahan sayangnya, dia mogok makan. Dan pasti karena anaknya tidak ingin ibunya mati, pasti anak itu akan mengikuti ibunya untuk kembali lagi kepada agama yang semula. Mogok makan ibunya, tapi anaknya tetap aja, tetap membangkang, tidak mau menemui ibunya. Sampai ibunya akhirnya kapok sendiri, dan dia juga takut mati ya. Jadi membatalkan mogok makannya. Sampai berkenaan dengan anak ini turun ayat Al-Quran yang kita kenal. Wa in zahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu untuk musyrik kepada Allah, janganlah kamu taati keduanya, tapi tetaplah bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Dan si pemuda itu tetap menjalankan Islam, tapi dia berusaha bergaul dengan ibunya, bapaknya dengan sebaik-baiknya. Walaupun begitu, karena kebencian kepada Islam, pemuda itu diusir. Dan hiduplah bersama Nabi dalam kesederhanaan. Dia dikirim oleh Nabi ke Madinah, ke Yathrib, sebelum beliau hijrah. Dan kelak di Madinah, ketika Rasulullah juga ikut pindah ke Madinah, beliau sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Ia melihat anak muda itu lewat dengan pakaian yang kumuh, pakaian orang-orang miskin. Dan Rasulullah meneteskan air matanya. Rasulullah berkata, lihatlah orang yang sudah menukarkan kelezatan dunia dengan kelezatan iman. Imanlah yang membawa Mas'ab bin Umair kepada keadaan seperti sekarang ini. Sahabat itu namanya Mas'ab bin Umair. Dialah mubalik pertama yang diutus Nabi ke Madinah. Pada waktu itu ada seorang tokoh Ansor. Dia berdakwah. Dakwahnya mula-mula dengan tetangga yang baru datang. Dia berterima kasih. Kebiasaan orang Arab, siapapun yang datang dari jauh itu wajib diterima sebagai tamu. Itu ada adat yang sangat bagus. Semua orang harus jadi mudhif. Kalau kita datang kepada satu kabilah, kita bukan hanya jadi tamu dari orang itu, kita jadi tamu dari semua anggota kabilah itu. Dia disambut orang, dan sambil makan-makan dia bercerita tentang Islam, tentang kedatangan seorang Nabi dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Orang-orang simpatik sama dia.
Orang pun ingin mendengarkan cerita ini. Ada yang bawa cerita baru ini. Semua mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dan semua orang yang ikut makan bersama dia mendengarkan pembicaraannya masuk Islam. Berita itu sampai kepada tokoh Ansor. Namanya Sa'ad, tapi saya lupa lagi Sa'ad bin Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az. Terlalu banyak yang namanya Sa'ad. Sa'ad marah mendengar bahwa kaumnya sudah pindah agama. Dia dengan kemarahan dia menghunus pedangnya, dia siap membunuh anak muda yang keterlaluan, kata dia. Mas'ab, dia datang ketemu Mas'ab di satu tempat, langsung dia maki-maki Mas'ab itu. Dan Mas'ab mendengarkannya sekali lagi dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Orang kan marah-marah terus, dihadapinya orang senyuman. Lama-kelamaan habis juga itu kata-kata untuk marahnya. Mas'ab, apa udah selesai? Sudah. Gimana kalau kita duduk-duduk sebentar? Lalu dia mulai bercerita tentang Islam. Dan masuk Islamlah Sa'ad, tokoh yang nanti kelak menjadi salah seorang tokoh Ansor. Dia masuk Islam karena keramahan Mus'ab bin Umair. Itu Sa'ad balik lagi, kaumnya berteriak, kamu datang dengan wajah yang lain seperti ketika kamu pergi. Dulu dia pergi dengan wajah cemberut, dengan muka yang masam, dengan kemarahan yang menggelegak. Dan sekarang Sa'ad kembali dengan wajah yang penuh senyum, ceria. Orang itu kan, orang kalau banyak tersenyum, salah tadi saya itu, orang jelek senyum pun tidak kelihatan senyum, itu salah. Orang jelek pun kalau banyak tersenyum dia kelihatan manis. Boleh dicoba. Tapi orang cakep sekalipun kalau marah melulu itu wajahnya jelek. Boleh dicoba. Salah satu teknik ini ibu-ibu yang sibuk membeli kosmetik yang mahal-mahal untuk memelihara kecantikan. Saya berikan resep yang murah. Banyak senyum. Senyum itu akan menghias wajah lebih bagus daripada alat kosmetik manapun. Dan marah-marah itu akan merusak wajah lebih dari air raksa. Dan itulah yang dilakukan oleh Sa'ad ketika kembali ke kaumnya. Wajahnya ceria, lalu dia mulai bercerita tentang anak muda itu. Nah, kata Syekh Badruddin Bahasun, mufti dari Suriah itu, inilah yang dimaksud dengan ufsus salam bainakum. Kau sebarkan salam di antara kamu. Salam itu artinya kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Karena itu nama agama ini pun disebut agama Islam. Artinya Islam itu menyebarkan salam. Asal kata Islam itu dari kata salima, yaslamu, silman. Kalau ditambah salima artinya selamat, sejahtera, bahagia, sehat. Dalam bahasa Arab, salim itu artinya orang yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim, min sana in corpore sano. Itu bahasa Arabnya al-aqlu salim fil jismi salim, kata orang juga. Salim itu artinya selamat, sehat. Seperti para ulama mengatakan kalau kita mendoakan orang yang sakit atau kalau ada zikir yang diwiridkan oleh orang yang lagi sakit, lagi mengalami nyeri yang luar biasa, zikir itu adalah assalam. Ya salamu, ya salamu, ya salam. Salam aslama yuslimu islaman, artinya mendatangkan keselamatan, menyebarkan assalam, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kebahagiaan. Ufsus salam pada diri Mus'ab bin Umair, artinya sebarkan Islam itu dengan senyuman, sebarkan Islam itu dengan cinta, sebarkan Islam itu dengan kasih sayang. Lalu ia bercerita juga tentang kisah kekejaman tentara Mongol ketika menyerbu dunia Islam, mengacak-acak Baghdad di zaman keemasannya. Kata perpustakaan-perpustakaan itu dilemparkan. Mana mungkinlah tribe yang liar dari Mongolia bisa menghargai bacaan.
Yang mereka hargai adalah pedang. Jadi perpustakaan-perpustakaan dilemparkan dan orang-orang dibunuh. Siapa saja mereka temui dibunuh, sampai katanya sungai Dajlah itu berubah menjadi merah. Peristiwa Mongol itu peristiwa yang sangat keji dalam sejarah. Tapi yang terbunuh oleh tentara Mongol masih lebih sedikit daripada yang terbunuh oleh orang-orang Amerika di Irak sekarang ini. Orang Amerika itu sebetulnya itu kayaknya reinkarnasi dari tentara Mongol sekarang ini. Tapi setelah itu mereka menaklukkan, ada seorang ulama, dia berangkat. Ulama itu sufi juga sekaligus. Dia berangkat ke pusat pemerintahan orang-orang Mongol itu. Sekarang ini dari daerah, kalau dari Iran melewati mau masuk ke negeri Cina, itu ada satu pintu gerbang di situ. Dahulu mungkin di situ pusat pemerintahan itu, dan pintu gerbang itu dibangun dari tumpukan tengkorak manusia. Dia datang ke situ. Saya bayangkan di zaman itu dia masuki itu kumpulan tengkorak manusia. Dia mau berdakwah, katanya mau mengajak masuk Islam kepada orang yang baru saja membantai kaum muslimin. Dan dia datang sebagai pedagang. Itu kebetulan Mufti Surya, itu Grand Mufti Surya, itu juga pedagang besar. Karena itu bicara tentang itu, kita ini orang Islam harus semua menjadi pedagang yang sukses, kata dia. Emang dia udah sukses sih. Dia ini udah jadi pedagang besar, kemudian jadi mubaligh. Itu bedanya mungkin ulama di Surya dengan kita. Kita jadi mubaligh dulu, baru jadi pedagang. Dia dagang dulu, baru jadi mubaligh. Kalau kita sebarkan kecintaan, kita akan memperoleh kecintaan lagi. Kalau kita sebarkan kebencian, orang pun akan membalasnya dengan kebencian. Itu hukum alam. Kalau yang Anda sebarkan sampah yang kotor-kotor di tengah-tengah masyarakat, maka dunia akan membalas Anda dengan polusi, dengan pencemaran udara, dengan penyakit. Kalau yang Anda tanami di sekitar rumah Anda bunga, pagi hari ketika Anda membuka jendela, Anda akan menghirup pewangian bunga dari halaman rumah Anda. Dan Anda akan bahagia melihat bunga-bunga yang berkah. Itu mungkin terlalu puitis. Dalam bahasa Sunda, lamun hayang panen cabe, kudu melak cabe deui. Lamun hayang panen hade, kudu melak hade deui. Lamun urang melak bonteng, panena ge bonteng deui. Lamun urang melak goreng, panena oge goreng deui. Itu juga terlalu puitis sekali. Itu terjemahan dari law of attraction, hukum daya tarik. Ufsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salah satu di antara salam yang sangat sederhana ialah keramahan kita, senyuman kita. Balas bahkan kebencian orang dengan senyuman. Hardikan orang itu dengan senyuman. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabasmuka ila wajhi akhika shadaqah. Engkau sebarkan senyumanmu kepada orang, itu dihitung sebagai sedekah. Tentu itu khusus untuk ibu-ibu, bukan senyuman menggoda. Senyuman keramahan. Tapi apa Pak bedanya senyuman menggoda dan senyuman keramahan? Ada bedanya dalam niatnya. Kalau bentuknya sama aja bentuknya. Bisa juga ada senyuman itu yang mengejek, ada senyuman yang mencemooh. Itu akan tampak juga. Walaupun sepintas kilas tidak kelihatan bedanya. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan ada tampak beda. Perbedaan yang utama ialah getaran yang sampai ke dalam hati kita. Mengapa coba senyuman anak kecil itu, kalau anak kecil tersenyum, kita godain dia senyum. Senyuman anak kecil itu indah. Kapannya saya pernah tawaf lah. Dan di hadapan saya itu ada orang Afrika bawa anak kecil, ditenggerkan di sini. Orang Afrikanya hitam, tentu anak kecilnya juga hitam juga. Hitamnya sekali, bus hitam. Betul-betul hitam. Tapi itu, ketika saya tawaf, saya baca-baca
Doa-doa dia memandang saya dan tersenyum. Ya Allah, ternyata senyumnya indah. Dan wajah anak itu betapapun hitamnya, itu hitam manis. Mungkin saya bilang Bilal itu kayak begitu itu. Sehingga Rasulullah menyebutnya mutiara di surga itu. Senyum itu manis. Mengapa senyum anak itu semuanya manis? Karena senyum anak itu senyum yang memancarkan kasih sayang. Dia ingin disayangi dan yang dia sebarkan adalah kasih sayang. Anak itu belum belajar senyum sinis. Anak itu belum belajar senyum kebencian. Itu yang murni, itu fitrah yang Allah bekalkan. Jadi kalau ada hasil pengajian hari ini, untuk Anda lanjutkan, regain again the childish smile. Ambil kembali itu senyuman anak yang sudah hilang dari kalian. Itu kesusahan kehidupan, beratnya menanggung derita hidup, kebencian saudara kepada semua orang yang nasibnya lebih baik dari saudara, itu telah mencabut senyuman indah yang dahulu saudara miliki ketika masih kecil. Regain it again. Ambil kembali itu senyuman itu. Dan setiap senyum seperti itu, saudara dihitung Tuhan sebagai bersedekah. Temuilah orang Islam madhab apapun dengan senyuman itu. Diplomasi saya kemarin ke negara Timur Tengah sebetulnya menyebarkan senyuman. Sayangnya mendengarkan cerita itu dari Syekh Basun itu ketika saya mau pulang. Dan dalam hal itu saya teringat kepada Gus Dur sih. Dulu Gus Dur itu segala macam itu kalau diskusi-diskusi dia tanggapi dengan lelucon dan semua orang tertawa. Sense of humornya Gus Dur itu tinggi. Kalau sekarang ini beliau jadi jarang tersenyum, jarang tertawa. Kalau tertawa terbahak-bahak. Walaupun humor itu dia sudah ulangi di berbagai tempat. Ada humor itu udah ulangi di berbagai tempat. Tapi kalau sampai humor itu sebelum hadirin ketawa, Gus Dur juga udah tertawa. Dan itu tertawanya tulus. Saya kira itu juga yang menyebabkan orang mencintai Gus Dur. Ala raghmi min kulli syai'. Mencintai Gus Dur karena banyak tertawa, banyak tersenyum. Dan apa kata para sahabat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahakan bassama. Rasulullah itu orang yang banyak tertawa dan banyak tersenyum kecuali ketika ia berkhutbah. Ketika khutbah, itu menyentuh hati. Tapi khutbah pun bisa kalau senyum, masa jangan tertawa-tawa. Disebarkan dengan senyuman yang hakiki yang keluar dari ketulusan hati. Kalau itu juga saya membayangkan wajah Nabi itu wajah yang ramah, penuh senyum. Dia menghadapi setiap orang dengan ketulusan cintanya. Karena ia adalah perwujudan kasih sayang Allah seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai ungkapan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Dalam salah sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku memiliki 100 kasih sayang. Satu dari kasih sayangku aku jatuhkan di bumi, dan karena 1/100 dari kasih sayangku itulah binatang buas tidak memakan anak-anaknya. Dan binatang buas dengan binatang jinak bisa makan pada telaga yang sama. Hanya karena 1/100 dari kasih itu. Dan Rasulullah adalah 100% dari rahmatan lil alamin ini. Beliau ada ungkapan kasih sayang itu. Dan orang yang dipenuhi kasih sayang dalam menghadapi sesama manusia akan mengeluarkan berbagai sifat-sifat mulia lainnya, antara lain memaafkan, memaklumi orang. Bukankah ibu yang menyayangi anaknya pada akhirnya bisa menerima kadang-kadang kelakuan anak yang paling buruk sekalipun dengan ungkapan kasih sayang. Dan kalau kita ungkapkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang terdekat di antara kita, itu kasih sayang itu menyebar kepada semua orang. Ada gelombang kasih sayang itu menyebar. Sayangilah tetangga Anda, sayangi keluarga Anda, kasih sayang itu akan menyebar ke sekitar Anda. Itulah yang dimaksud ufsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian.
Jadi saya baru saja melaporkan barusan itu kunjungan saya ke Suriah, dan itu adalah kunjungan yang terakhir. Jadi kisah saya insya Allah akan kita sambung minggu depan, flashback lagi ke belakang kepada pertemuan saya yang pertama dengan tokoh-tokoh Hizbullah Libanon dan tokoh-tokoh Sunni di Libanon, sampai ketemu dengan Raja Yordan dan tokoh-tokoh Sunni di Yordania, dalam perjalanan yang menurut saya singkat tapi sangat bermakna, karena kita berusaha untuk mendamaikan dua madhab besar di dalam Islam. Maukah kalian aku tunjukkan satu amal yang pahalanya lebih besar dari sholat, haji, dan saum? Apa amal itu? Amal itu kata Rasulullah ialah islahu dzatil bain. Kau damaikan orang yang bertengkar di antara kalian. Itu amalnya jauh lebih besar daripada sholat, saum, dan haji. Banyak-banyaklah mendamaikan orang untuk menutup-nutupi itu kekurangan saudara di dalam sholat. Mendamaikan orang lain itu insya Allah itu yang akan memberikan makna kepada sholat-sholat yang saudara lakukan. Oke, kalau ada pertanyaan sebelum mengakhiri. Selama dakwah berlangsung, apakah Ustadz selalu menyebarluaskan kedamaian dan kebahagiaan, keramahan? Iya, zaman kedamaian. Cuma ada orang juga yang tidak damai karena melihat kebenaran. Itu yang saya sampaikan adalah kedamaian, tapi kalau orang menerimanya dengan kegelisahan, yang salah adalah pesawat penerimanya. Ketika Rasulullah mulai berdakwah, dan yang beliau sebarkan adalah kedamaian. Beliau sebarkan cinta. Disuruhnya orang-orang kaya mencintai orang-orang miskin. Disuruhnya orang-orang yang berkuasa untuk menyayangi rakyatnya. Apa yang kemudian diterima dari Nabi? Kebencian. Sampai ada seorang kafir, dia menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadarkan Nabi. Kemudian Nabi bacakan ayat Al-Quran sampai ia kembali dengan mengatakan, belum pernah aku temukan kalimah yang indah seperti itu. Aku ini paling mengerti berbagai syair, sejak syair jin sampai syair manusia, tapi aku belum pernah mendengar ucapan yang seindah seperti itu. Di atasnya ranum dengan buah dan di bawahnya akarnya kokoh. Belum pernah aku menemukan ungkapan yang seperti itu. Sampai orang-orang yang menyuruh dia untuk menemui Rasulullah, untuk menyadarkan Nabi waktu itu, gimana kamu itu? Udah kalau begitu kamu udah Islam? Enggak, kata dia. Kalau begitu sebutlah Muhammad itu seperti apa untuk melegakan hati kami. Jangan puji-puji dia. Sebutkan seperti apa Muhammad itu. Lalu orang itu berkata, mungkin kalimat yang paling baik ialah ia datang membawa berita dari langit. Kemudian ia pisahkan saudara dengan saudaranya, orang tua dengan anaknya. Memang kedatangan Nabi, walaupun beliau sebarkan kasih sayang, pertama-tama terguncang juga. Nah, boleh jadi kadang-kadang juga ada orang mendengarkan pembicaraan saya, jadi berpisah anaknya dari ibunya, saudaranya dari saudaranya, istri dari suaminya, mungkin. Karena itu sih biasa sih. Itu udah kalau dalam bahasa sekarang amaliyah. Amaliyah itu operasi. Operasi itu kan dilakukan karena kasih sayang. Tapi sakit dulu sebelum sampai kedamaian yang sejati. Terus sekali lagi kembalinya, kita harus kembali kepada niat kita. Dalam dakwah itu sebarkanlah kedamaian, kebahagiaan, keramahan. Bisakah meniru Bilal untuk menjadi mutiara di surga? Amalan-amalan apa yang berguna? Bagaimana cara untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan tetap tersenyum? Senyumlah walaupun tidak mau tersenyum. You can smile. When you can say a word, you can smile. Whether it's cloudy or fair, you can smile. Anytime, anywhere. Dulu kalau saya ngajar bahasa Inggris, mau menjelaskan tentang can itu, dan auxiliary verb, can, have, dan sebagainya, itu saya mulai dengan mengajarkan nyanyi itu.
you can smile. Saya tidak akan meneruskan nyanyian itu. When you can say a word, you can smile. Senyumlah kamu. Walaupun kamu belum bisa ngomong apapun, senyum aja. Bayi itu udah dibekali dengan senyuman sebelum dia bisa ngomong. Kalau kita ingin mengungkapkan apapun, kan kita tidak menemukan kata-katanya, you can smile. When you cannot say a word, you can smile. Whether it's cloudy or fair, gak jadi soal apakah senyumnya berkabut atau senyumnya indah, you can smile. Anytime, anywhere. Oh, ini tentang Bilal ya. Kita akan cerita tentang Bilal pada pertemuan yang akan datang. Karena Bilal itu dikuburkan di Suriah, di Damaskus. Kalau kita ingin seperti Bilal, ziarahlah ke makam Bilal. Saya selalu berziarah ke makam Bilal kalau ke Damaskus. Miftah mungkin sering itu ziarah ke Bilal, mutiara dari surga itu. Cuma kemarin waktu saya ziarah, saya tidak sanggup menahan air mata saya. Karena saya baru saja baca buku tentang sejarah azan, Tarikhul Azan, ini di bukunya. Al-Azan Bainal Isola wa Tahrif, ini buku tentang sejarah azan. Dan saya menemukan kisah yang sangat mengharukan tentang Bilal. Dalam cerita yang beredar, seperti sudah ketahui, setelah Rasulullah meninggal dunia, Bilal tidak azan lagi. Menurut satu riwayat, karena Bilal memohon izin kepada Abu Bakar untuk berangkat berjihad, dan diizinkan oleh Abu Bakar. Menurut riwayat yang lain, karena kata Bilal itu sudah tidak tahan lagi tinggal di Madinah karena kenangan dia kepada Rasulullah, itu yang membuat hatinya berduka cita karena kehilangan Nabi. Bilal sangat mencintai Nabi luar biasa. Jadi dia berusaha menjauh dari situ, dari Madinah. Itu dulu saya percayai itu, sampai membaca buku ini. Secara singkat lah, tersampaikan atau enggak ya? Ya udah kepaksa disampaikan. Walaupun ini tidak mendatangkan kedamaian bagi sebagian orang. Bilal, karena kecintaan Bilal kepada Rasulullah dan kepada ahlul baitnya, begitu Rasulullah meninggal dunia, Bilal dipecat dalam jabatannya sebagai muazin Nabi, dan dia diusir untuk meninggalkan Madinah supaya tidak azan lagi. Berangkatlah dia ke Syam yang sekarang ini disebut Suriah, tentu dengan tangisan yang luar biasa. Karena tidak masuk akal kalau orang itu sangat cinta kepada seseorang, lalu sedih hatinya karena ditinggalkan orang itu, malah meninggalkan kuburannya. Itu juga tidak mungkin. Bilal adalah sahabat Nabi yang paling setia. Kalau Nabi menugaskannya sebagai muadzin, dia akan lakukan itu sampai titik darah yang penghabisan. Dan mungkin dia memilih meninggalkan Madinah hanya karena kata tidak tahan, karena kerinduannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tidak mungkinnya kalau saya ini sangat mencintai istri saya, dan karena itu saya tinggalkan dia sejauh-jauhnya. Itu tidak mungkin. Cik atau sekali-kali mah nganggo akal anu rada sehat. Itu dakwah yang tidak mendatangkan kedamaian. Setelah Bilal berada di sana, ini ada, tapi saya cari, mungkin ini rada lama. Tapi ketika Bilal sudah berbulan-bulan di Syria, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di dalam mimpinya. Bilal, kenapa engkau sudah melupakan aku? Kata Rasulullah. Bilal terbangun dengan air mata yang berlinang-linang. Mungkin Bilal berpikir, bagaimana mungkin Bilal melupakan Nabi? Bukankah namanya disebut-sebut di dalam sholatnya? Bukankah ia selalu mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana mungkin ia melupakan Nabi? Karena ia sering menggumamkan namanya di dalam sholawat dan salamnya kepadanya. Bagaimana mungkin ia melupakan Nabi, seorang manusia yang sangat memuliakannya, yang menyelamatkannya dari lumpur perbudakan kepada kemuliaan ketakwaan.
Jadi ketika Bilal dalam mimpinya tersentak karena pertanyaan Nabi, Bilal berkata, saya tidak melupakan kau ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak berkunjung kepadaku, kata Bilal. Karena Bilal sudah pergi meninggalkan negerinya dan mendengar ucapan Rasulullah itu, esok harinya Bilal berkemas, mengumpulkan perbekalan, berangkat menuju Madinah dengan niat untuk berziarah ke pusara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ingin dihitung sebagai orang yang melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kuburan Nabi yang membenamkan wajahnya di atas tanah kuburan Nabi dan membasahinya dengan air matanya. Di tempat yang sama dulu Sayyidah Fatimah melepaskan kerinduannya kepada Nabi dengan membenamkan wajahnya pada kuburan Rasulullah, menciumi tanahnya dengan penuh kerinduan kepadanya sambil mengungkapkan puisinya. Faya ala man syamma turbata Ahmad ala yasumma zamanu ghawaliya. Duhai yang pernah mencium wewangian tanah pusara Ahmad, apakah mungkin akan mencium wewangian yang lain selain itu? Dan Bilal tahu, Bilal menyaksikan Fatimah yang membenamkan kepalanya di atas tumpukan debu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari itu juga Bilal membenamkan wajahnya di situ karena kerinduannya kepada Nabi. Setelah itu ia datang menemui ahlul baitnya, menemui Sayyidah Fatimah yang seperti kita ketahui dia meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Mungkin within 6 months ini, dalam periode 6 bulan itulah Bilal datang kembali ke Madinah. Dia menemui Sayyidah Fatimah, menemui Hasan dan Husain, menemui Imam Ali. Kemudian orang-orang Madinah begitu tahu Bilal, mereka lihat ada Bilal datang. Semua meminta Bilal untuk berazanlah sekali aja untuk membangkitkan kembali kenangan kepada zaman Nabi. Karena azan yang ada di zaman Nabi itu sekarang sudah tidak kedengaran lagi. Jadi tolong bangkitkan asosiasi itu, gitu kira-kira. Tapi Bilal menolaknya. Sampai akhirnya datanglah permohonan itu dari Sayyidah Fatimah, dari Imam Hasan dan Husain, dari Imam Ali supaya Bilal berkenan untuk mengembangkan kembali azannya di Madinah. Dan subuh itu Bilal berazan. Ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis terisak-isak dan seluruh Madinah berguncang dengan tangisan karena kerinduan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenangan yang saya bawa ketika saya bersimpuh di makam Bilal. Kenangan itu yang membuat air mata saya berlinang-linang. Jadi, balik pada pertanyaan itu, gimana bisakah meniru Bilal untuk menjadi mutiara di surga? Bisa. Tumbuhkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ahlul baitnya. Kitab ini disebutkan dalam pendahuluannya dihadiahkan kepada siapa? Saya bacakan ini. Al-Ihda, kata. Ila man amana billahi wan nasu musyrikun, ila man tahammala kulla syai'in min ajli rasuli wa risalah, ila man sabara ala adha Quraisyin wa huwa yaqulu ahad ahad, ila man rafa'a nida' at-tauhid wa hattama bitakbirihi syawkata Quraisy, ila man lam yu'adzin li ahadin ba'da rasulillah ila li Zahra wal Hasanain, ila man ub'ida aw ibtu'ida min majriyatil ahdas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, ila man waqafa amama at-tahrif da'iyan ila al-isalah, ila muadzin Rasulillah wa muhibbi itratihi wa ali baitihi, ila sahabi al-jalil Bilal al-Habasi ridwanullahi ta'ala alaihi, ahdi dirasati hadih. Aku hadiahkan, aku persembahkan buku ini kepada dia yang beriman kepada Allah ketika orang masih musyrik, kepada dia yang memikul segala sesuatu demi Rasulullah dan risalah, kepada dia yang sabar dengan siksaan orang-orang Quraisy sambil tidak pernah berhenti mengucapkan ahad ahad, kepada dia yang mengangkat bendera tauhid dan menghancurkan dengan takbirnya kepongahan orang-orang Quraisy, kepada dia yang tidak mau adzan kepada siapapun setelah Rasulullah kecuali untuk Az-Zahra dan Hasan dan Husain,
kepada dia yang dikucilkan dan diusir dari tempat kejadian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada dia yang tetap berdiri untuk menentang segala penyimpangan dari agama dan membawa agama kepada agama yang asli, kepada muadzin Rasulullah dan pencipta itrohnya dan ahli baitnya, kepada sahabi yang mulia Bilal Al-Habsyi ridwanullahi ta'ala alaih, uhdi dirasati hadih, aku persembahkan ini untuknya. Bilal itu ada banyak riwayat di sini. Bilal selalu membaca hayya ala khairil amal di dalam azannya. Dan penghapusan pertama hayya ala khairil amal terjadi setelah Bilal tidak berazan lagi. Ia digantikan oleh muadzin yang lain, dan muadzin baru itu mencoret hayya ala khairil amal dari azannya. Dan kita semua di Indonesia, kecuali sekelompok kecil saja, adalah para pelanjut dari muadzin pengganti Bilal. Karena kita tidak pernah lagi mencantumkan hayya ala khairil amal di dalam azan-azan kita. Hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala falah, hayya ala falah. Dan sekiranya ada orang teriak sini hayya ala khairil amal, pasti langsung dipecat sebagai muadzin. Tidak apa-apa, itu melanjutkan Bilal yang juga mengalami pemecatan karena dosanya hanya satu aja kali. Dia mencantumkan hayya ala khairil amal. Nah, ini mungkin informasi baru bagi Anda. Tolong jangan disebarkan kepada orang lain untuk memancarkan kedamaian, kebahagiaan dan keramahan. Cara menghadapi masalah kehidupan dengan tetap tersenyum. Tadi sudah kan, senyum aja. Dulu ada murid di sini ini, murid Mutahari, namanya Hasan. Orang tuanya pernah mengadu ke sekolah. Karena Hasan itu dinasehati apapun senyum aja. Orang ini nggak beres kata. Dan Hasan sangat dicintai oleh orang-orang di sekitarnya itu. Karena dia banyak tersenyum, banyak tertawa. Orang suka, mungkin ada guru Mutahari yang tahu itu Hasan. Dia itu menghadapi seluruh masalah itu senyum aja. Akhirnya lulus juga dia ujiannya. Pernah dia ceramah di sini kan, kuliah 7 menit. Dan ada Delsan waktu itu keliling-keliling di sini. Setiap beberapa kata saja yang dia ucapkan, semua tertawa. Yang ada itu semua tertawa. Sedikit-sedikit tertawa. Saya juga ikut hadir waktu itu. Itu Delsan, masih kecil waktu itu tentu. Tertawa juga. Tertawa terbahak-bahak. Saya tahu dia nggak ngerti mungkin apa yang diucapkan. Dia tertawa juga. Karena kayaknya emang dia menyebarkan senyum, menyebarkan tertawa, menyebarkan kegembiraan hatinya kepada orang lain. Kan katanya itu para ahli kecantikan sambil menjual barang kosmetik selalu mengatakan, kecantikan itu datang dari dalam hati kita. Sambil yang dia jual bukan hati, tetapi barang kosmetik. Emang betul, the real beauty itu comes from inside. Dan mungkin itu karena keceriaannya, sampai dia pun menyambutnya dengan tertawa, juga terbahak-bahak juga dia. Sambil pakai pakaian tarsannya kan, dia di situ tertawa-tawa mendengarkan ceramah Hasan itu. Mengapa orang yang tidak mendalam ilmunya bisa menjadi ulama di Indonesia? Itu masalah sosiologis. Karena di Indonesia terlalu banyak orang jahil. Dan birds of the same feather flocks together. Itu peribahasa Inggris. Burung yang bulunya sama akan berkumpul di antara mereka. Kalau masyarakatnya jahil, insya Allah orang jahil pun akan dicintai oleh mereka. Bahkan kalau ada orang itu terlalu pintar, masyarakat menjauh. Ini levelnya ketinggian ini. Mungkin itu salah satu sebabnya. Umat Islam di Indonesia memandang ulama adalah yang bersurban, berjenggot dan berjubah. Ya, mungkin juga karena orang-orang yang tadi itu yang tidak mendalam punya jubah dan punya serban dan punya jenggot. Mengapa? Tidak tahu saya juga. Mungkin dari dululah, karena para wali itu saya lihat gambar-gambarnya semua bersurban, semua berjanggut, dan semua berjubah. Dulu saya pernah dikasih jubah oleh Ayatullah Taqi Misbah Yazdi. Bayangkan ya, jubah dari ulama, dan dia suruh saya pakai jubah itu. Sampai ke Indonesia saya tidak pakai jubah itu. Saya hadiahkan kepada Pak Jamal, Pak Jamaluddin Hasbi, itu kiai dari Majalengka. Berapa bulan setelah itu Pak Jamal meninggal dunia. Saya bilang, untung tidak saya pakai.
Tentang menyebarkan salam itu apakah kita harus bersikap skripturalis atau substansialis? Ada orang yang mengkritik, Ustaz, kan itu ada dalilnya bahwa salam di situ adalah assalamualaikum karena ada asbabul wurudnya, katanya. Jadi dia skripturalis. Pokoknya salam itu adalah ucapkan assalamualaikum gitu, katanya. Saya bilang, jadi kapan kita harus skripturalis dan kapan kita harus substansialis? Kapan kita harus mengartikan arti kata itu dengan sebenarnya atau dengan sebagai kata kiasan? Ada aturannya itu. Aturannya kalau tidak paham logika saja. Aturannya logika saja. Misalnya ada ayat, barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat pun akan buta. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Man kana fi hadhihi a'ma, kana fil akhirati a'ma wa huwa minal khasirin. Kalau di sini buta, di akhirat pun buta, dan dia termasuk orang yang rugi. Buta itu bisa diartikan sebenarnya, buta beneran gini tidak bisa melihat, atau buta itu bisa diartikan buta terong, atau diartikan orang yang hatinya tertutup, bisa. Tapi ini apa harus diartikan buta di sini apa? Apa skripturalis, apa substansialis? Buta di sini harus diartikan buta hati, bukan buta mata. Karena kasihan dong kalau orang buta di dunia, nanti di akhirat buta lagi, tentengan Gusti Allah. Udah di dunia buta, di akhirat pun juga buta, kan? Keterlaluan. Pernah ada seorang ulama besar, mufti Saudi, yang buta. Dan mufti Saudi itu sangat skripturalis. Jadi kata-kata itu harus diartikan persis seperti kata-kata itu. Mengartikan kata-kata itu sebagai kata kiasan, itu disebut sebagai takwil. Jadi dalam satu perjalanan dari Arafah menuju Mekah, seorang ini mufti Saudi itu berdampingan dengan kiai, seorang ulama besar dari Pakistan. Sambil ngobrol-ngobrol, mufti itu berkata, "Ya akhi, iyyaka, saudaraku, iyyaka bitakwil, jauhilah oleh kamu takwil. Karena takwil itu bisa dolun mudillun, bisa sesat dan menyesatkan." Lalu orang Pakistan itu menjawab dengan enteng, tapi gimana saya harus menafsirkan ayat ini? Dan mufti Saudi itu buta, buta beneran, buta dalam arti sebenarnya. Lalu gimana saya harus mengartikan ayat ini, ya Syekh? Barang siapa yang di dunia ini buta, di akhirat pun akan buta, dan termasuk orang-orang yang rugi. Dan Syekh itu diam 1000 bahasa. Mulai dari Arafah sampai ke Mekah, dia tidak ngomong sakecak pun, dia tidak ngomong satu kata pun, dia tidak bicara. Banyak orang yang badannya sehat tapi akalnya tidak sehat, jadi tidak selamanya al-aqlus salim fil jismis salim. Ya, benar. Ada orang yang badannya sehat tapi akalnya tidak sehat. Ini untuk menghibur aja lah. Sehatkan dulu akal, nanti tubuh juga akan sehat. Walaupun ada banyak orang yang akalnya sehat. Karena orang itu sakit bisa karena berbagai hal. Orang akalnya sehat, tiba-tiba dia menjilati plastik yang ada racunnya. Sakit dia. Dia asalnya sehat, akalnya juga sehat. Tiba-tiba ketabrak mobil, jadi sakit dia. Penyebab sakit itu banyak, selain akal yang buruk juga ada penyebab-penyebab lainnya. Orang itu akalnya sehat tapi tidak ada makan selama 3 bulan berturut-turut. Insya Allah sakit parah, dan mungkin sakitnya tidak akan sampai 3 bulan. 2 minggu sembuh karena dia meninggal dunia. Misalnya para koruptor itu badannya gede-gede, ya. Di mana letak perbedaan antara pedagang yang menjadi ulama dibandingkan dengan ulama yang jadi pedagang? Pedagang yang menjadi ulama itu akan menggunakan keulamaannya, akan menggunakan dagangnya untuk memperkokoh keulamaannya. Pedagang yang jadi ulama akan menggunakan dagangannya untuk kepentingan dakwah. Ulama yang jadi pedagang akan menggunakan keulamaannya untuk berdagang. Pedagang yang jadi ulama akan menggunakan seluruh hasil dagangnya untuk mengembangkan keulamaannya. Ulama yang jadi pedagang akan menggunakan seluruh keulamaannya untuk mengembangkan perdagangannya.
Bila dulu kita dijajah oleh Belanda dan kawan-kawan kurang lebih 350 tahun, maka berapa lama lagi akan dijajah oleh Cina? Sekarang ini kita tahu, jangan Cina aja. Kan Cina aja yang menjajah kita sekarang. Amerika juga menjajah kita. Kekayaan kita diangkut tanpa bayar, itu diambil begitu saja. Kita juga dijajah Amerika, kita dijajah Jerman. Belum pernah ada satu negeri yang memiliki penjajah sekian banyak seperti Indonesia. Itu mungkin di antara keutamaan orang Indonesia dalam menetapkan wajibnya mengeluarkan 20% dari harta penghasilan kita. Apakah Ustadz mengambil dari kitab-kitab Syiah? Kalau memang benar, kitab apakah yang menjadi rujukan Ustadz? Dan apakah pada zaman Ali telah dilaksanakan menetapkan mengeluarkan 20% dari harta penghasilan? Baca buku saya, Islam Aktual. Saya menetapkan 20% untuk zakat, itu yang kita sebut 1/5 atau khumus. Itu berdasarkan kitab-kitab ahli sunnah juga. Kalau mau tahu, bacalah buku itu. Kitab-kitabnya apa saja. Di zaman Imam Ali pun sudah dilaksanakan. Orang yang pertama kali menghapuskan khumus atau 20% dari aturan fikih adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang yang menghapuskan di bahaya ala khairil amal menurut satu riwayat adalah Umar ibn al-Khattab juga radhiyallahu anhu. Mengapa saya baca radhiyallahu anhu? Untuk menyebarkan kedamaian, kesejahteraan. Saya bingung bagaimana mengajarkan berbagai bahasa kepada balita. Apakah sejak awal kita hanya mengajarkan satu bahasa saja dulu, atau beberapa bahasa secara bersamaan? Ajarkan semua bahasa secara bersamaan. Anak itu punya kemampuan mempelajari bahasa apapun dengan cepat. Orang-orang Meksiko di Amerika berbicara dengan dua bahasa dengan sangat fasih, bahasa Spanyol dan sekaligus juga bahasa Inggris. Di rumahnya mereka belajar bahasa Spanyol dan di pergaulan mereka belajar bahasa Inggris. Dua-duanya fasih untuk anak-anak itu. Jangan remehkan itu kemampuan anak-anak. Atau dengan kata lain, jangan ukur kemampuan belajar anak-anak dengan kemampuan belajar Anda. Apakah betul kalau kita mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi dan sebagainya tidak bernilai pahala? Ada pahalanya. Pahala Assalamualaikum itu bukan dalam ucapannya, tetapi dalam niatnya untuk menyebarkan kasih sayang. Itu pahalanya. Kalau ada ucapan Assalamualaikum tapi niatnya menyebarkan kebencian, dapat siksa itu. Walaupun kalimatnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, walaupun pakai Assalamualaikum, dia tetap akan dapat siksaan. Bisa saja selamat pagi pun masih dapat pahala. Kalau selamat paginya juga dilandasi dengan niat yang tulus. Niatul mu'min khairun min amalih. Menurut Undang-Undang Perkawinan 74, perkawinan tidak sah kalau tidak dicatat di KUA. Ada yang memahami maksud tidak sah tersebut secara negara, sementara secara agama sah. Apakah pemahaman tersebut itu benar? Benar. Bukankah dalam Al-Quran taat kepada pemimpin juga wajib? Betul. Taat pemimpin wajib. Itu ada aturannya, itu aturan mentaati pemimpin. Terus ada aturan pernikahan, beda lagi itu. Gimana kalau orang salat sambil kentut? Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tapi dia salatnya diperintahkan oleh pemimpin kita. Dan dia disuruh salat di masjid itu, diperintahkan oleh presiden, dan kita wajib taat kepada pemimpin kita. Itu beda aturannya, Mbok. Yang satu itu ukuran kenegaraan, ketaatan kita kenegaraan. Satu lagi ukuran syarat sahnya sholat. Itu ayah hubungannya satu sama lain. Ini kayak inilah. Ada seorang yang sangat membenci ijabi dan kemana-mana itu menentang ijabi, menyebarkan fitnah tentang ijabi. Lalu orang itu berkata begini, gak mungkin saya ini menentang ijabi, gitu. Karena saya itu dibimbing untuk membuat disertasi oleh beliau. Tidak ada hubungannya itu. Mencintai ijabi dengan dibimbing dalam disertasi, tidak ada hubungannya. Ada banyak mahasiswa saya bimbing untuk menjadi doktor dan tidak tahu apa-apa tentang ijabi. Jadi tolong logika seperti itu dibetulkan lebih dahulu untuk menyebarkan kedamaian. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mendatangi dukun, salatnya tidak akan diterima 40 hari. Apa yang dimaksud kahin tersebut? Betul, ada hadis man ata kahinan fasaddaqahu. Kalau ada yang datang kepada dukun kemudian membenarkan omongan dukun itu, faqad bari'a min dhimmati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia
keluar dari perlindungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dia dianggap keluar dari Islam kalau membenarkan omongan dukun itu. Kalau tidak membenarkan, datangnya aja ke sholatnya 40 hari tidak diterima. Kalau menganjurkan orang datang ke dukun itu, tapi dia tidak datang kepada dukun itu, dia ditolak sholatnya 80 hari. Dari mana itu hadisnya? Pakai logika aja. Kalau datangnya karena anjuran dia, jadi dia dapat siksa karena menganjurkannya, dan dia dapat siksa dari orang yang melakukannya juga. Apakah paranormal termasuk ke dalam kategori dukun? Emang yang dimaksud dukun itu, susah juga saya mendefinisikannya dukun itu. Tidak semua paranormal itu dukun. Paranormal kan orang yang mempunyai kemampuan gaib, cenayang lah, psychic. Ada orang-orang itu yang tiba-tiba memperoleh kekuatan gaib, bisa meramalkan apa yang terjadi, atau bisa yang aneh-aneh. Karena orang bisa jadi paranormal dengan menyewa jin. Kemarin ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Alwi Syihab di Jordan itu sambil makan pagi. Waktu makan pagi itu ada wartawan TVRI cerita tentang masjid di Depok yang berkubah emas. Itu disambut oleh Pak Alwi. Pak Alwi bercerita, jangan diceritakan, udah jadi. Saya pernah membaca hadis bahwa Allah akan melaknat orang yang menyambung rambutnya. Al-wasilah wal mutawassilah. Apakah dengan demikian menyambung rambut atau memakai konde itu terlarang? Boleh. Hadisnya dhaif. Itu dalam fikih saya. Kalau kita dalam surat fikih itu ikut aja yang paling ini. Boleh menyambung rambut dengan sambungan apapun. Seharusnya secara materi Nabi itu miskin atau kaya? Nabi itu miskin. Walaupun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, ditawarkan kepadanya kekayaan seluruh langit dan bumi itu, tapi Nabi menolaknya. Dan orang yang zuhud dialah orang yang kaya tapi hidup miskin. Itu yang zuhud. Kalau ada orang miskin, hidup miskin, itu mah otomatis itu akan. Tapi kalau orang hidup sederhana karena dia sebetulnya mampu kaya, itu baru itu orang zuhud. Saya ini orang kaya ini, melihat penghasilan 100 juta setiap bulan dari Rek Jalal itu. Tapi saya masih tetap hidup sederhana lah, sudah hidup. Udah kelihatan tuh yang penghasilnya ratusan juta. Hidupnya sederhana aja. Dulu pernah ada Ayatullah tidur di kamar saya. Dia terharu juga lihat kamar saya itu sederhana. Namanya Syekh Abdullah Nizomi. Saya datang ke rumahnya karena kata dia pulang dari Indonesia langsung ke Damaskus, langsung dioperasi. Dia ada dioperasi karena batu. Saya bilang, apa itu batunya diambil dari Indonesia? Enggak, kata dia, emang sebelum berangkat ke Indonesia ada soal berita itu. Waktu saya ngobrol-ngobrol di rumahnya, ternyata Syekh Abdullah Nizomi itu insinyur, dia insinyur sivil dan pernah juga bekerja di perusahaan. Setelah jadi insinyur, dia jadi mubalik. Dia berangkat belajar. Dia belajar ke Qum, dia belajar ke Irak, dan jadilah dia seorang ayatullah. Padahal dia seorang insinyur. Jadi dia sudah hidup. Dari pekerjaannya dia hidup. Jadi setelah bekerja sebagai insinyur, dia jadi ulama. Di Indonesia kan ulama adalah pekerjaan terakhir setelah tidak dapat pekerjaan apapun. Sana kemari tidak diterima kerja, enakan pilih jadi ulama. Tapi saya sudah katakan, ini bukan penghinaan, ini kenyataan. Kata ini ada orang berangkat, seorang ulama besar dan sufi, dengan tekad untuk berdakwah kepada Raja Mongol yang kejam itu. Dia datang situ, dia dagang. Kita memang harus jadi pedagang. Dan Islam di Indonesia disebarkan oleh para pedagang menurut sejarah. Dan saya pastilah pedagang itu tidak mungkin menyebarkan Islam dengan pedang. Beli barang ini, tidak mungkin. Pastilah dia melakukan apa yang sekarang disebut customer service. Perkhidmatan kepada pelanggan.
Jadi tentu dia harus ramah kepada orang-orang yang membeli dagangannya itu. Jangan pilih sebagai pramuniaga orang yang bermuka masam.